Nggak bisa milih dia. Kayak masih misal rumah di Solo, kerja di Jakarta. Harus pulang kampung dulu. Betul. Iya kan? Harus pulang kampung, balik ke rumah, habis itu balik lagi ke Jakarta untuk kerja Kenapa lagi. harus Solo ya kan? Nah, itu menjadi catatan bagi saya dalam konteks pemilu ya. Karena di situ akan menjadi output waktu nanti pemilihan yang akan datang. Kalau pemilunya berarti terbuka, berarti ya seperti kembali 2024 iklim politiknya. Tapi kalau misalnya pemilu tertutup, dia agak lebih ideologis. Orang disuruh wajib pendidikan politik, tapi nggak dikasih nggak diberi modalnya, beri modalnya sendiri. Bang, lu minta duit mulu partai ini lo Indonesia susah. Kan gitu. Ini ngimpi aja lah, kalian mau jadi caleg, mau jadi apa calon DPRD. Ngimpi semua kalian. Gaji kalian sekarang berapa sih? Nah, modal jadi DPR 20 miliar, bos. Toksik ya. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional ya, BPS gitu ya. Tahun Mei 2026 itu kemarin mereka baru merilis data nih bahwa angkatan kerja di Indonesia itu lebih kurang ada 155 juta penduduk gitu ya. Dan 148 jutaan itu mereka yang bekerja dan 7,2 jutanya itu mereka yang nganggur. Nah, setiap pemilu pertanyaan besarnya adalah berapa banyak sih atau berapa persen sih suara itu terkonversi menjadi perwakilan politik gitu bagi kelompok kelas pekerja ini gitu. Nah, ini ya yang hari ini akan kita pertanyakan dan kita diskusikan. Dan kali ini kita atau gue nggak sendiri gitu ya, ada bersama dengan para penyintas gitu. Penyintas apa? Penyintas yang lain gitu ya. Para kelas pekerja. Para kelas pekerja gitu ya. Tapi kalau di partai juga kelas pekerja nggak sih? Enggak ya? Kelas pekerja. Kelas pekerja juga ya. Nah, ada seperti biasa ada gue Satria dan juga ada Mas Adnan. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Bang Rivaldi. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita pengen kenalan dulu deh. Teman-teman Klinik Demokrasi ini pengen tahu siapa Bang Rivaldi ini, dari mana, dan kemudian kesibukannya apa. Nama saya Rivaldi Haryoseno. Ya. Tapi biasa dipanggilnya tuh sama orang-orang biasanya Aldi. Aldi atau Seno dipanggil lah. Jadi bebas mau dipanggil Aldi atau Seno nggak apa-apa. Latar belakang saya adalah dari mahasiswa yang akhirnya sekarang sudah ada di Serikat Buruh dan plus Partai Buruh. Jadi dari mahasiswa memang sudah bergaul dengan kaum buruh, ya, mengikut sertakan terhadap isu-isu perburuhan, isu-isu berkaitan terhadap mogok kerja, hak pekerja. Gitu. Karena salah satunya adalah orang tua saya juga buruh. Itu yang melatar belakangi kenapa pergaulan saya sejak mahasiswa itu bergaul dengan kaum buruh. Kenapa Partai Buruh? Kenapa Partai Buruh? Yang pertama itu dilatar belakangi tadi yang saya sebutkan, karena memang sejak mahasiswa, sejak semester 1 saya sudah bergaul dengan kaum buruh. Jadi saya dulu tuh sebenarnya masuk ke dalam dunia aktivisme itu diawali dengan aksi buruh. Dulu aksinya namanya aksi PT Pertamina Patraniaga. Tahun itu berapa aksi tahun 2017, waktu masuk kuliah pertama. Semester 1 tuh masih. Langsung demo ya? Langsung demo. Tapi demonya bukan demo mahasiswa. Ya. Demonya demo buruh. Demo buruh dulu ada long march dari Bandung ke Jakarta. Masuk ke Jakarta. Nah, dari situlah akhirnya dekat dengan buruh, dekat dengan isu buruh, digandrungi lagi oleh orang tua saya. Gitu, orang tua saya yang dulu pernah ter-PHK waktu Covid. Dan nggak dibayarkan pesangonnya, hanya di PHK toh. Nah, disitulah akhirnya kawan-kawan serikat buruh yang membantu saya hingga pesangon itu dibayarkan. Nah, disitulah akhirnya orang tua saya mewakafkan saya di Partai Buruh ataupun di Gerakan Buruh itu sendiri. Gerakan kelas pekerja ya. Gerakan kelas pekerja itu. Ya, tapi kita sebelum itu kita perlu konteks sedikit ya. Maksudnya kenapa? Mungkin teman-teman bertanya nih, ini kali pertama kita juga ngobrol sama salah satu partai gitu ya, politik di Klinik Demokrasi, karena kita hari-hari ini seperti Bang Aldi dan Mas Adnan juga tahu, kita sedang menuju pembahasan revisi undang-undang pemilu. Dan kita pengen mendengarkan semua perspektif nih. Kali ini kita ada Partai Buruh dan ke depan kita mungkin akan mengundang juga partai-partai yang lain. Jadi
kalau teman-teman pengen tahu seperti apa perspektif mereka terkait revisi undang-undang pemilu dan konteks lebih luas, jadi tetap ikutin podcast ini. Tapi tadi nyambung dari pertanyaan Mas Adnan ya, kenapa partai buruh gitu. Tapi kalau gue lihat datanya Bang ya, kalau misalnya dari partai buruh tuh sebenarnya gini, gue pertanyaan nih, gue rubah. Partai buruh yang kita kenal sekarang, gitu ya, itu sebenarnya sejak kapan berdiri gitu? Atau transisi perjalanan dari serikat buruh yang gue paham kan, partai buruh ini cikal bakal dari serikat ya. Pas pekerja, kemudian mengorganisasi diri menjadi serikat, terus kemudian jadi partai. Nah itu perjalanannya seperti apa? Ya, kalau partai buruh ini sendiri, dia partai buruh yang dilahirkan pada era reformasi. Itu didirikan oleh Profesor Dr. Muchtar Papahan. Dulu salah satu ketua umumnya dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Nah, beliaulah yang menjadi pendiri, ya, inisiator pendiri pertama yang membangun partai buruh. Dari nama partai buruh bergeser menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat, ya, hingga sampai pada hari ini gitu. Jadi dalam rentetan kilas baliknya, Partai Buruh dibangun pasca era reformasi, ya, ikut pemilu 2004, 2009, sampai akhirnya 2024 lagi itu baru didirikan atau dibangun kembali oleh inisiator pelanjut. Ada 10 inisiator pelanjut. Nah, inisiator pelanjut ini terdiri dari konfederasi ataupun serikat pekerja maupun serikat petani plus dengan teman-teman dari organisasi masyarakat sipil, yaitu adalah gerakan miskin kota dan juga gerakan pekerja rumah tangga itu sendiri. Jadi memang dibangun oleh organisasi, dilanjutkan lagi oleh organisasi lagi. Seperti itu. Jadi momentumnya adalah 2024 ya. Momentumnya itu partai baru. Ya, partai buruh lahir itu adalah momentum Omnibus Law Cipta Kerja. 2019 era-era sampai 2003 ya, 2023 ya. Nah, itu fase di mana Partai Buruh akhirnya mengevaluasi gerakan buruh karena rentetan regulasi mengenai perburuhan dimulai dari Undang-Undang 13, PP 78, sampai kepada Omnibus Law. Ini rentetan sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap buruh, sehingga Partai Buruh waktu Cipta Kerja, karena kita tahu ya, dulu saya juga masih di mahasiswa, Cipta Kerja itu dibahas tengah malam di hotel-hotel, sampai disahkannya itu di tengah malam, bahkan beredar draftnya itu berbagai macam, itu dikelabuhi. Nah, itulah bagian dari evaluasi ya bagi gerakan buruh, gerakan rakyat untuk membangun partai. Karena sadar betul gitu, ternyata belum mampu untuk menghentikan undang-undang yang kita anggap sebagai undang-undang cilaka dulu kan, atau undang-undang sapu jagat lah. Artinya mengadvokasi dari luar itu memang sulitnya minta ampun. Mengadvokasi dari luar itu memang sulit, tetapi advokasi luar dan advokasi dalam ini menjadi satu kombinasi bagi kita. Tapi pertanyaannya, apa nih? Untuk masuk ke dalam itu gimana sih? Bisa diceritain nggak kita? Pengalaman mungkin pemilu 2024 ya, mungkin dirimu juga nyalek ya. Gimana sih challenging sistem pemilu kita ini dalam konteks ya untuk partai-partai baru ini gimana sih? Yang pertama, saya baru masuk partai politik, mengenal partai politik itu di Partai Buruh. Ya, di Partai Buruh itu sempatnya di tahun 2022 ya. Partai Buruh dibangun kembali dan saya mengikuti dari nol. Jadi dari awal Partai Buruh sampai sekarang itu saya mengikuti rentetan pendiskusian, konferensi sampai kepada kristalisasi menjadi Partai Buruh. Saya mengikuti roda diskusi dan dialektika itu. Sampai akhirnya Partai Buruh menjadi pilihan atau bagaimana melihat sistem pemilunya. Saya yang pertama melihat bahwa pada saat masuk ke dalam partai politik, saya melihat wow, ini amazing lah ya. Gila, gokil, gameplaynya di luar nalar saya, karena dulu kan saya hanya melihat dari luar ya. Terus pas masuk ke dalam, itu gameplaynya gila gitu. Mulai dari persyaratan menjadi peserta pemilu saja, itunya berat minta ampun. Kita harus ada di 100 provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. Pertanyaannya sederhana, siapa yang mampu memenuhi hal tersebut? Kalau bukan dia pemilik modal ataupun yang punya massa. Partai Buruh dalam merespon syarat-syarat menjadi peserta pemilu atau menjadi syarat menjadi partai politik adalah dengan keanggotaan kita. Karena anggota serikat buruh dia pasti ada di setiap pabrik. Di setiap pabrik pasti ada di setiap wilayah. Ataupun regional dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akhirnya
dijadikan sebagai infrastruktur partai, ya. Jadi infrastruktur organisasi dikonversi menjadi infrastruktur partai. Jadi kita nggak keberatan tuh ngomongin sekretariat. Kenapa? Pakai aja sekretariat serikat buruh. Kan boleh. Boleh. Nggak sama kan, didobelin aja boleh. Boleh. Nah, jadi itulah yang akhirnya kita mampu memenuhi seluruh syarat-syarat kriteria mengenai syarat pembangunan partai politik dan syarat menjadi peserta pemilu itu sendiri. Bahkan sampai kepada masuk kepada fase Permin dan juga Verfak. Kan harus kalau di Jakarta 1/1000 kan tinggal dihitung saja berapa persentasenya kan. Nah, itu kan pemenuhannya. Bagi serikat buruh itu mudah. Kenapa mudah bagi kami? Karena kami punya anggota yang sudah ada. Modalitas awalnya Modalitasnya adalah anggota kita. Real ya. Oke. Real. Ada manusianya, ada orangnya, ada KTP di setiap teritorinya, rumahnya ada. Kita lebih mudah mengkoordinasi, mengkonsolidasikan hal itu. Jadi di saringan yang pertama ini relatif masih ya oke lah ya. Masih oke. Terlewati lah. Masih oke. Masuk kepada fase saringan kedua. Nah, ini yang paling dakdikduk. Verfak. Itu Verfak bukan main. Karena kita baru pertama kali ya ngikut menjadi peserta pemilu. Dan kalau saya secara pribadi baru masuk banget menjadi parpol, itu saya kaget. Ngadapin Verfak. Saya yakin, saya berani menyampaikan bahwa ketika mau diuji seluruh partai, ya, mengenai Verfak, saya yakin di Indonesia belum ada yang bisa lolos. Saya yakin. Belum. Gitu. Nah, kenapa hal itu saya nyatakan? Karena harus memiliki basis yang real, anggota yang real, keterpenuhan struktur di setiap teritori itu harus ada kan. Minimal kan KSB, ya. Minimal juga harus ada kantornya diisi dengan peralatan-peralatan kantor, layaknya kantor lah, kira-kira gitu. Nah, kalau di buruh, ya pakai sekretariat, ada yang pakai teras rumah lah, dibangun triplek dan lain sebagainya. Yang penting kan kantor. Esensinya kan yang penting adalah kantor. Nah, jadi kita dipermudah oleh konsolidasi dan kebudayaan kelas pekerja kita, keorganisasian kita yang kita convert yang tadinya serikat buruh kita konversi menjadi partai politik, itu ya yang membuat kita cukup mudah melewati rangkaian administratif yang sudah ditentukan mengenai soal syarat menjadi partai politik ataupun syarat menjadi peserta pemilu itu sendiri. Jadi di situ dasar esensi mengapa kita bisa melalui itu. Alhamdulillahnya di situ. Saringan selanjutnya itu kampanye. Waktu masuk fase kampanye. Nah, ini yang paling kaget lagi. Karena saya mau menarik gini ya. Saya jarang melihat orang-orang berbicara soal bagaimana sih menuju teman-teman mau jadi caleg. Kan ada fasenya ya. Administrasinya harus ada syarat kesehatan. Harus ada penyertaan tidak kena pidana, gitu. SKCK. Ya. Ini semua kan mohon maaf aja. Kita lalui dengan pakai uang. Iya. Pasti semua ada pakai uang. Minimal 500.000 sampai 1 juta rupiah. Minimal beli harus ada MCU kan, cek medical check up dan lain sebagainya. Nah, ini nggak pernah dibahas nih. Kan? Ini kalau bagi serikat pekerja agak lumayan berat. Ya kerasa lah yang kalau anggota kita itu gajinya UMP, dia punya anak, rumah masih ngontrak, tapi punya imajinasi mau mencaleg karena ingin merubah kebijakan di daerahnya. Dari mulai persyaratan menjadi caleg saja itu udah berat banget. Nah, ini yang jarang dibahas sebenarnya. Harusnya negara yang membiayai itu. Betul. Membayar, memfasilitasi. Harusnya negara. Nah, ini enggak, tapi dibebankan kepada partai. Di fase yang selanjutnya, dari mulai fase itu pra nyalek ya. Nah, masuk kepada caleg, itu juga dibebankan juga kita. Dengan biaya politik yang nggak begitu kecil kan. Kampanye itu kan berarti butuh alat peraga, butuh equipment kampanye, nongkrong, nongki, perlu nawon kepada komunitas, paguyuban, ketok pintu ke rumah RT karena mau sosialisasi gitu. Nah, akhirnya kalau di Partai Buruh itu gimana kita coba makanya kita coba membangun strateginya itu dengan cara yang namanya SA1. SA1 itu adalah salam satu pintu. Jadi setiap kader itu ketok pintu. Tok, mau ditolak kayak mau disuruh pergi kayak yang penting ketok pintu. Yang penting ketok pintu. Nah, itulah cara kita untuk mengenalkan partai. Jadi langsung kepada pintunya. Bukan hanya di tingkatan elit infrastrukturnya, tidak di tingkatan elit organisasi paguyuban atau komunitas yang kita datangi ataupun di tingkatan RT RW, tidak, tapi kepada warganya langsung.
ketok pintu satu-satu, membagikan flyer, menjelaskan ini partai buruh. Memang butuh kerja ekstra untuk memperkenalkan partai baru. Wajar, namanya juga partai baru ya butuh dikenalkan. Apalagi partai buruh, yang dia tahu nih partai buruh sama serikat buruh apa bedanya. Nah itu tuh kita jelasin. Sangat niche banget juga ya. Niche banget lah ya. Karena di situ. Tapi strategi kita adalah salam satu pintu. Yang kedua adalah sasapa. Sasapa itu adalah salam satu pabrik. Jadi di pabrik-pabrik kita tongkrongin. Setiap mereka pulang kerja, kita bagiin flyer, konsolidasiin. Besok shift berapa, kita lagi terus rutinitas seperti itu terus berjalan. Karena lagi-lagi karena saya baru, partai ini baru mengenai kampanye gitu, yang ideal itu rasanya masih sangat cukup belum bisa saya gapai. Tapi cara minimum yang partai programkan itu adalah cara yang seringkali partai gunakan dalam mengorganisir serikat buruh ataupun pekerja-pekerja yang ada di pabrik ataupun di perusahaan-perusahaan lain. Jadi tinggal dikonversi kepada ruang-ruang tertentunya. Jadi pendekatan elektoral. Jadi pendekatan elektoral dikonversi itu. Nah, kira-kira begitu. Cuman ini dalam proses mengkonversi ini, ini ada kendala lagi nggak nih? Karena tadi yang disampaikan Satria tadi, di akhir kita akan bicara result, hasil gitu kan. Jadi dari saringan-saringan tadi, pada akhirnya hasil pemilu itu kemudian muncul, plug. Kalau di data kita itu, Pik, bisa ditampilin nggak? Ini secara nasional ya, hasil pemilu 2024. Nanti koreksi kalau salah, data pemilu 2024. Cek dulu. Nah, ini partai buruh itu ada di 972. 972. Bener ya? 1910. Dan paling besar suaranya di Jawa Barat. Nah, cocok ini sama tipologi ini ya. Kelas pekerja ya. Iya. Dan daerah-daerah industrial. Betul. Nah, jadi pada akhirnya partai buruh ini kemudian belum berhasil lolos di Senayan. Tapi di beberapa daerah basis mungkin ada beberapa yang lolos jadi DPRD tingkat 1, tingkat 2. Nah, sebenarnya kendala untuk mengkonversi tadi modalitas kelas pekerja yang ada di seluruh Indonesia ya kan. Dan bahwa banyak sekali hal-hal yang kemudian relate mungkin ya dengan kondisi pekerja. Tapi dikonversi menjadi suara itu gimana sih? Kendala-kendalanya itu? Pertama satu, ada kendala mengenai soal domisili. Jadi mayoritas buruh-buruh, kalau lihat data ini kan Jawa Barat ya, itu mayoritas dia hanya bekerja tapi ber-KTP di luar daerah. Oh iya, perantau ya. Oke, perantau. Jadi faktanya ada di situ, ya. Itu ya akhirnya yang kita kritisi. Jadi buruh misalnya dari yang kerjanya di Bekasi, tapi rumahnya ada di Makassar misal. Waktu pemilu, kalau dia mau nyoblos, dia harus balik dulu. Kalau enggak, dia di sini di Jawa Barat atau di Bekasi itu dia harus mencoblos pilpres saja. Nggak bisa DPR RI, DPRD nggak bisa. Betul. Dia harus pulang dulu ke Makassar. Nah, kalau pulang dulu berarti kan membutuhkan ongkos. Sedangkan posisinya upah buruh terus menurun. Dikala kemarin ya, di Omnibus Law Cipta Kerja kan dari Undang-Undang 13, kalau upah buruh naik di atas 10, di atas 8%, pas Cipta Kerja itu udah cuma 3%, 2%, 5%, di bawah 5, di bawah 10 lah. Nah, sehingga buruh mikir ulang untuk pulang. Kan ongkosnya lumayan kan. Kalau misalnya dari sini ke Makassar, kalau naik kapal tuh ya bisa sampai ratusan ribu atau 1 juta atau jutaan gitu kan. Nah, itulah yang partai buruh kritisi. Kenapa dapil luar negeri yang dia menjadi pemilihnya di luar negeri, dia bisa mencoblos DPR RI. Ya. Kenapa yang antar kota itu nggak bisa? Nah, ini yang jarang orang lihat. Itulah yang menjadi problem di partai buruh. Salah satunya. Karena dia nggak bisa nyoblos. Dia harus pulang dulu ke kampungnya. Iya. Nah, ini kan kalau kita ngerasain ya soal itu ya. Apalagi buat masalah liburnya PR juga nih buat PR libur juga nih. Buat libur PR, ongkos belum lagi ngomongin ongkos. Yang lumayan pulang. Dan kalau pulang ada tradisi di kita, kalau pulang tuh kalau ketemu keluarga ya harus bawa bingkisan. Betul. Ada tradisi-tradisi itu kan di kita. Makin berat buat pulang ya kan? Makin berat buat pulang, akhirnya mau nggak mau pilihannya ya nggak nyoblos. Nyoblosnya hanya nyoblos Presiden pilpres. kali ya.
Hanya di situ. Sehingga makanya yang tidak heran suaranya buruh hanya di angka 900-an. Padahal anggota kita itu lebih dari 2 juta. Oke. Karena tadi problem tadi. Dan itu problem real yang dirasakan oleh buruh. Yap. Gitu. Makanya Partai Buruh saat ini sedang mengusung soal bagaimana berkaitan terhadap antar kota ini dia bisa milih di domisilinya dia. Karena nggak masuk akal. Kenapa yang luar negeri bisa di sini nggak bisa dalam kota? Iya kan? Iya. Yang luar negeri bisa loh. Dapil 2 itu kan bisa. Dapil 2 sini DKI. Dapil 2 Jaksel Jakpus kan itu bisa. Kenapa kita yang antar kota nggak bisa? Nah ini jadi sebuah pertanyaan bagi kita. Makanya semangat dari undang-undang pemilu yang kita harapkan itu mampu juga mereformasi sampai ke tahapan itu. Itu dan masih banyak lagi ya problem-problem soal kepemiluan di kita. Kalau yang di dekat sini tuh mana aja sih yang lolos di DPRD tingkat 1 atau 2 itu yang sekitar Jakarta, Jabodetabek gitu. Kalau Partai Buruh, Daerah basis. kalau Partai Buruh di Jabodetabek itu ada di Kabupaten Bekasi. Oh, Bekasi ya. Karena dia home base. Iya. Home base kan gitu. Home base-nya Berapa kursi itu di 2. Oh, 2 kursi ya. Kita 2 kursi. Gitu. Padahal target kita 1 fraksi. Iya. Karena jumlah buruh di Kabupaten Bekasi itu udah gila banget. Ya, jumlahnya industri. Iya. Tapi problemnya itu tadi. Problem di situ. Gak bisa milih dia. Kayak masih bisa rumah di Solo kerja di Jakarta. Harus pulang kampung dulu. Betul. Iya kan? Harus pulang kampung, balik ke rumah, bisa balik lagi ke Jakarta untuk kerja Kenapa lagi. harus Solo ya kan? Apa? baru enggak ya. Kayak otak kita udah tertanam ya. Tapi bener kakekku Solo. Oh iya. Betul lagi. Ketolong kan? Di kita ketolong. Pakai sanggah ke atas tuh. Artinya Partai Buruh juga punya pandangan Oh, iya. terkait bagaimana reformasi sistem pemilu kita Iya. ke depan. Iya. Nah kita juga kemarin tuh sempat bikin tuh satu tawaran yang ya nggak tahu lah orang akan notice atau tidak. Tapi kita punya tawaran tuh satu. Gimana kalau misalnya kita itu pemilunya nggak harus langsung nasional gitu untuk partai-partai baru. Yeah. Gimana kalau kita mulai dulu kayak model-model liga-liga di Eropa gitu lah. Liga 3, Liga 2, Liga 1. Jadi misal Partai Buruh pertama kali ikut pemilu. Ya lolos peserta pemilu. Ya udah, ikut dulu di kabupaten kota seluruh Indonesia. Lihat dulu nih, diukur dulu nih berapa kursi sih yang dimenangin. Bisa nggak semua atau misalnya 50% kursi di kabupaten kota di Indonesia dimenangin. Baru nanti tahun setelahnya provinsi sampai ke nasional. Nah, kalau menurut Partai Buruh ya sebagai partai yang mungkin juga sangat spesifik ya di daerah-daerah tertentu ya. Kalau modelnya itu kayak tadi memperkuat dulu yang basis gitu, baru bicara soal nasional, itu sebenarnya lebih memungkinkan atau ya udah gini aja gitu. Nggak ada bedanya juga gitu loh. Kalau dari saya ya, sepengalaman saya, sepengetahuan saya berkaitan terhadap soal sistem kepemiluan tadi, kalau menjadi tawaran teman-teman sindikasi liga-liga pemilu ya, liga pemilu ya. Jadi banyak klasmen, Liga 1, Liga 2, Liga 3 kayak gitu-gitu kan. Jadi naik tahap. Kalau di kita justru malah saat ini ya, tapi tawaran itu memang saya baru dapat dari teman-teman sindikasi dan baru kali ini, dan itu menjadi satu masukan juga tuh yang perlu kita kaji juga tuh di kita gitu, karena di Partai Buruh sendiri, karena Partai Buruh kan sekarang sedang membuat aliansi ya, namanya GKSR. Ya sama yang partai non parlemen gitu, Partai Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat itu salah satu partai non parlemen yang menginisiasinya adalah berkaitan terhadap perubahan atau mereformasi sistem kepemiluan kita gitu. Nah, berdasarkan tadi tawaran dari teman-teman itu ide yang perlu kita diskusikan gitu, karena kemarin kita sudah bergulir tuh beberapa kali pendiskusian mengenai soal sistem kepemiluan ya. Tapi dari diskusi-diskusi yang kita jalani bersama Prof. Mahfud, Prof. Yusril dan Mbak Titi ya sebagai pakar hukum kepemiluan maupun juga teman-teman masyarakat sipil yang fokus terhadap kepemiluan, pendiskusian kita memang masih seputar di soal threshold kemarin. Oke, level threshold berkaitan terhadap bagaimana level threshold itu harus kita turunkan, karena bagaimanapun Partai Buruh juga punya komitmen threshold itu harus 0. Intinya harus 0 gitu. Memang beberapa pendapat pakar-pakar hukum mengatakan 0 itu rasanya tidak mungkin dengan posisi hari ini. Threshold itu harus ada, cuma angkanya itu berapa itu disesuaikan dengan kondisinya.
Nah, artinya berkaitan terhadap mengenai soal konsep yang ditawarkan oleh teman-teman sindikasi. Sebenarnya saya juga cuma mancing aja sih. Sindikasi Mancing aja tadi. Oh iya. Dari pemilu itu tapi intinya oke juga karena akhirnya dia diuji di tingkatan level lokal kan. Ya. Level lokal mana yang menang tinggal nanti dikasih kriteria pemenang di level ini dia maka Sekian daripada persen. itu dia bisa naik nanti ke tahap yang selanjutnya. Kan levelnya kan sederhana kan. Kabupaten kota, provinsi, nasional gitu. Ya. Paling ada wilayah kekhususan yang tidak ada DPRD-nya. Kayak Jakarta nggak ada DPRD, dia langsung ke level provinsi gitu. Karena simulasi kita pun itu mengatakan hal yang sama ya. Jadi Hmm. kalau kita simulasikan itu ternyata partai-partai yang sekarang lolos di parlemen, ya memang itu yang paling layak di Liga Nasional. Karena setelah kita saring dari Liga Kabupaten Kota lolos, Liga Provinsi lolos, Liga Nasional lolos. Ya. Plus partai P3 kalau nggak salah ya. Harusnya ya kalau Ya, pakai sistem P3. Liga. Tipis banget ya. Kalau yang lain memang levelnya memang belum. Gitu ya. Hmm. Jadi artinya memang di situ sebenarnya ada kelayakan lah bagi partai-partai yang sekarang lolos parlemen. Karena gini, sebenarnya aku lah nyambung juga ya tadi. Kita tuh pengen menciptakan partai-partai ini tuh jadi kayak partai buruh. Mengakar. Tadi itu jadi bukan gua ada- dari atas ke Nah. bawah, Oh, tapi bagaimana betul. mereka bangun Betul. basis dulu Pak lebih dalam kuat. sistem pemilu kan kita tuh sistem pemerintahan kita kan sistem presidensial ya. Ya. Kita pengen adanya suatu bentuk pemerintahan yang efektif secara presidensial, Stabil lah ya. stabil, tapi juga mengakomodir Representativeness. perbedaan Kan itu pandangan. aspek Atau bisa disebut sebagai eksekutif legislatif itu juga bekerja. Artinya kan kita harus menjaga stabilitas dan fragmentasi di dalam parlemen itu. Dan itu sangat dipengaruhi sekali dengan pilihan kita terhadap sistem kan. Nah, salah satu kalau kata buku-buku itu ya, babon-babon itu, salah satu prasyarat gitu ya terjadinya sistem yang ideal tadi ya. Kalau kita nyebutnya ideal, harus ada pengakaran yang kuat terhadap partai politik. Karena kan representasi politik itu harus dari bawah kan. Nah, kita berpikir kalau misalnya kalau kita datanya itu kalau kita perhatiin dari sejak 2009 atau bahkan dari 99 sampai 2024 bicara ambang batas gitu ya. Kan tujuan ambang batas tadi membatasi, menjaga stabilitas biar tidak ada fragmentasi terlalu ekstrim gitu ya. Multipartainya kita jadi multipartai yang sederhana gitu. Betul. Tapi kan sebenarnya nggak berhasil tuh dari tahun ke tahun. Kita pernah di implikasi paling nyatanya adalah 2024 kita 4%, suara terbuang kita 17%, Pak. Ya. Itu besar banget kan. Jadi kayak itu kejadian-kejadian seperti yang partai buruh beberapa daerah tadi 2 berapa juta persen sih? basis 2024 berapa persen? 17%. Kalau suaranya persentasenya 11, 17 juta jumlahnya ya? 17 juta. Oh iya. Ya. Nah, maksud kita tuh itu, jangan-jangan kita cuman mungkin nggak kita pikirkan gimana caranya menjaga stabilitas tadi tanpa mengurangi hak politik dan memperkuat kelembagaan partai politik. Dan justru sebenarnya ya kalau melihat desain partai buruh yang sifatnya tadi ya mengadvokasi isu tertentu. Ya nggak tahu sih, tapi idealnya gimana namanya juga. Politik kita nggak ideal ya kan? Gak ada yang ideal. Nah, tadi ngomong-ngomong sebelum di podcast kan juga kita cerita-cerita ya kan, mengadvokasi sesuatu ternyata nggak ideal hasilnya. Tapi itulah sebagai satu satu diskursus lah yang mau kita tawarkan untuk setidaknya itu menjembatani persoalan yang sekarang diperdebatkan soal parliamentary threshold ini mau dibawa kemana sih? Betul. Jadi bukan lagi parliamentary threshold yang kita perdebatkan, saringan lain apa yang bisa kita pakai selain threshold? Karena teman-teman pasti dirugikan kan tadi. Kalau misalnya nanti di pemilu 2024 dapat 3% katakanlah, kayak kemarin P3 ya kan? P3. PSI juga. Paling parah P3 sih. Iya. Tipis banget. Tipis banget. Nah, Nah, tapi ada satu lagi nih yang menarik juga. Yang kita juga baru baca-baca di literatur itu. Jadi di beberapa negara untuk menyikapi threshold itu ada tawaran koalisi threshold. Jadi partai buruh itu misalnya nggak bisa mencapai threshold minimal, bolehlah koalisi sama partai yang masih seiman, kira-kira gitulah ya kan. Misal partai apa ya seiman ya?
Partai apa dia nyebut? Itu pokoknya lah. Atau misalnya tadi apa partai yang non parlemen tadi. Non parlemen GKSR gabung. ini. Katakanlah kalau ada tuh di beberapa negara, contoh Italia lah. Kalau dia itu maju sendiri 5% kalau nggak salah ya. Iya. Tapi kalau maju bareng-bareng 7%. 7%. Nah, itu juga jadi salah satu diskursus yang pengen kita sirkulasikan ke Ya. teman-teman terutama yang non parlemen nih. Karena kan misal kalau partai non parlemen itu berapa partai berarti, Bang? Non parlemen itu Yang enggak dong, sekarang 10 dong harusnya. 10. Kan Oh iya. P3, Mm-mm. PKN, Partai Buruh, Berkarya masuk nggak hitungannya? Masuk sih. Berkarya, terus Garuda, Gelora, Iya, iya. PSI, Hmm. lagi Sama Perindo. Perindo. Hanura, Lura. nah satu lagi Buruh. itu nggak Buruh udah tadi. Oh, udah. PSI udah. PSI udah ya tadi ya. Udah. Tapi itu semua masuk di apa? Tadi koalisi. Ada sekbernya kan? Ada sekber yang tidak ada itu dua, Gelora dengan PSI. Oh, oke. Gelora dan PSI. Jadi kalau itu digabungkan sebenarnya bisa lolos tuh. Threshold tuh sebenarnya Iya. kalau ada aturan. Ya 11% tadi loh. Ini 11% ya lumayan loh itu. 11% Dibagi-bagi aja kursi-kursinya. Asli kan? Nah, jadi kita tuh punya riset kemarin dari GKSR bahwa benar tadi, memang sekitar 17 juta. Jadi kalau digabungin suara-suara partai non parlemen, itu kita ada di urutan keempat. Betul. Dan tuh suara yang terbuang Sia-sia. dan itu Iya. nggak punya, kalau kita nyebutnya nggak punya makna dalam elektoral akhirnya. Iya. Udah terbuang aja. Hmm. Dan menurut saya itu adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Yes. Harusnya haknya itu juga dipenuhi Akomodir. dong. Diakomodir dong. Makanya tawaran di kita itu yang pertama soal threshold ya, mengusung pertama tadi. Pengennya sih 0 threshold. Tapi dari kalau tidak mungkin, dorongannya 1%, oke. 1% secara nasional. Atau jika dia lebih dari 1, kita mengusung threshold itu ada di dapil. Bukan nasional ya. Bukan Kayak nasional, di tapi di nih. dapil. Kalau di dapil kan nggak mungkin akan terbuang. Jadi di dapil itu dari suaranya, persentase di dapil. Di jumlah di jumlah suara di dapil itu nanti akan menjadi hitungan itu namanya konversi itu. ambang batas terselubung. Ya. Memang udah ada pasti. Iya, tapi itu secara Iya. matematis memang pasti Ya. ada sih. Ya. Tiap dapil. Kalau Tiap di dapil, kita betul. itu misal kursinya maksimal berapa? 12 ya. Mm-mm. Itu 5%. Ya. Mm-mm. Berapa? 5%. 5%. Itu udah Batasan. otomatis lah itu. Oke. Pasti ada. Dia nanti kan disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayahnya kan, dengan jumlah kursinya itu kan, maupun juga dengan jumlah suaranya. Kita mengusung itu di setiap dapil itu thresholdnya dari nasional ditarik ke dapil usulannya. Dan yang selanjutnya itu ada namanya fraksi threshold. Ya. Nah, fraksi threshold Oke. itu adalah untuk mengakomodir suara-suara yang tadi 17 juta itu. Jadi semisal kayak Partai Buruh, dia ada kemarin itu waktu pemilu, semisal contohnya ada 2 kursi. Terus di PKN ada 3 kursi. 3 kursi. Perindo misalnya ada 5 kursi dan lain sebagainya. Ya dijadikan satu Ya model 99 lah ya. ya fraksi gabungan kan. Fraksi gabungan. Fraksi gabungan yang nantinya dia akan ditempatkan kepada komisi-komisi tertentu. Nah, kan kalau komisi itu kan dia ditentukan sesuai dengan jumlah kabinet. Tergantung kabinet kan. Materi kabinetnya apa, nanti komisi ini akan dengan hak yang sama seperti anggota-anggota yang lain. iya dengan hak yang sama, memiliki hak yang sama, nggak ada yang beda-beda. Nah, disesuaikan dengan komisi itu. Nah, kita pun juga mengusulkan itu. Jadi ada 3 rangkaian skema ya. Tadi itu ya. Tapi yang kita dorong itu adalah tadi. Karena bagaimana semangat dari GKSR itu salah satunya adalah agar suara tidak ada yang terbuang sia-sia. Ya. Suaranya itu menjadi konversi Betul. hak bagi warga negara yang sudah memilih kepada kandidat tersebut, sehingga kandidat tersebut dia juga dapat berada di dalam legislatif ya. Gitu. Harapannya seperti itu sih, dorongan kita. Itu yang bagus, tapi Harapannya. partai besar tidak suka. Nah, ya itu masalahnya tuh juga salah Tapi satunya. sebenarnya selain partai besar tidak suka, gue jadi ini Mas, maksudnya Apa tuh? gue belajar kita belajar tahun 2014 2019 ketika itu SBY presidennya. Iya. Parlemennya 2014. sorry. Jokowi. Rente. Sorry 2000 periode SBY lah intinya. Oh, oke. 10 tahun periode SBY. Solo 2009. Solo jadi. terus pikirannya nggak tahu. Ada apa sih nih? Iya. Soal dipanggil-panggil gitu kan. Kita tuh pernah ngerasain yang namanya presidensial yang sangat-sangat parlemen sangat kuat kontrolnya. Ya kan? Jadi presiden tuh cukup sulit mengambil keputusan. Ya. Itu karena pada waktu itu ambang batas juga diterapkan. Nah,
intinya fragmentasinya tidak berhasilnya presiden untuk mengakomodasi kekuasaan, maksudnya apa namanya politik di parlemen. Nah kalau misalnya tadi 1% atau 0% atau bahkan fraksi gabungan Fraksi threshold tadi. dan tadi punya hak yang sama, dia bukan peninjau gitu ya. Kalau setahu gue tuh ada beberapa daerah tuh, beberapa negara yang menerapkan mereka gabungan, tapi mereka hanya Peninjau, jadi ya. kayak peninjau. Nggak punya hak suara ya? Nggak punya hak yang sama seperti fraksi atau anggota yang lain. Gimana proporsionalitasnya dan konsekuensinya terhadap apa ya pengambilan keputusan? Ya. Yang mana itu kan kalau kita punya presiden 10 tahun SBY itu, gimana pandangan lu di titik ini? Bahkan gue melihat justru harus ada pembatasan koalisi sampai level situ. Sehingga tadi menjawab pertanyaan tadi. Kan koalisi gemuk ini kan menjadi PR pertanyaan publik kan. Sehingga sekarang check and balance sebagai legislatif pengawas ini terkesan seperti eksekutif perannya. Kan peran fungsi tupoksinya ini kan sekarang kayaknya ya itu kayak eksekutif kan. Yang sekarang nih ya. Sekarang ya. Gitu. Nah, saya berpikir kalau harus ada menurut ya koalisi pembatas. Tapi kalau fraksi tadi yang mengenai fraksi threshold tadi itu pasti akan beririsan terhadap koalisi pembatas. Kenapa? Karena suaranya semua naik. Suaranya naik, partainya pasti akan cukup plural, dinamika partai pasti akan berjalan. Kenapa? Karena seluruh partainya terakomodir. Suaranya akan lebih bagus lagi. Menurut saya ya. Menurut saya itu akan menjadi lebih debatable. Kayak sekarang kan malu-malu, oposisi nggak oposisi malu-malu. Nggak tegas gitu garisnya. Kalau partai buruh ini apa nih sekarang? Kalau partai buruh, posisinya ya. Kalau kita Tracker, kita playmaker sebenarnya. Kalau gelandang bertahan, gelandang menyerang. Kalau ada kebijakan buruh yang bagus, kita dukung. Kalau ada kebijakan buruh yang nggak bagus, ya kita demo. Box to box lah ya. Yang penting kalau kebijakan buruhnya itu pro, kita dukung. Oke. Kalau pro pasti kita dukung. Tapi kalau nggak pro, ya mohon maaf aja. Tapi gitu. sepakat karena inilah survival strateginya partai buruh That's gitu. right, Dengan situasi yang sekarang. Iya. Benar. Sebenarnya bukan partai buruh dong, YKSR Yes, tuh. semua. Makanya ini lucu. Jadi kalau dulu kan diakomodir itu partai-partai parlemen lah ya. Sekarang semua partai politik lah. Udah ngobrol sama abang. Kan kemarin kita udah ngobrol. Tapi gini. Enggak, ini pertanyaan apa ya? Mungkin lanjutan dari konsep koalisional threshold tadi ya. Satu sih yang menjadi prasyarat penting penerapan koalisional threshold itu adalah partainya itu harus punya spektrum ideologi yang jelas. Nah, menurut teman-teman partai buruh ini sekarang ya partai-partai kita itu masih punya itu nggak sih? Sederhana menguji ideologi itu adalah dalam tindakan sebenarnya. Dalam tindakan yang terukur, apa outputnya? Kalau saya sederhana, dia dapat dilihat dari programatik. Kalau lihat partai sekarang kan, ya mayoritas semua udah asasnya Pancasila, ideologi Pancasila. Catch all lah ya. Di luar dari itu, saya nggak tahu ya. Masih ada apa enggak ya? Di luar dari itu ya. Tapi itu menjadi salah satu penyeragaman. Bagaimanapun kita juga tahu historical hal tersebut tidak terlepas dari Orde Baru. Bagaimana kekerasan ideologi yang dilakukan oleh Orde Baru ini sampai kepada ranah pasca reformasi hari ini. Dianggap yang tidak Pancasila pasti dianggap musuh negara. Sebenarnya kan ideologi itu kan dia letaknya ada di manusia kan. Ada di orang gitu, ada di pikiran. Partai kan benda mati. Partai dia hanya bergerak ketika ada orang yang menggerakkan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi satu dasar kalau saya melihatnya, apakah ideologi partai itu akan berjalan atau tidak? Kalau menurut saya, itu terlihat dari tindakan dan keberpihakan politik. Ya. Nah, pertanyaan saya nih, di partai-partai yang ada sekarang, baik yang di parlemen maupun yang ada di parlemen, yang masih satu ideologi sama partai buruh masih ada nggak sih? Kalau saya ya, sampai hari ini, yang di parlemen lah. Yang di parlemen, kalau saat ini ya, dari RUU Ketenagakerjaan, kita belum bisa melihat mana partai yang tidak pro, mana partai yang sama sekali nggak melihat sebagai isu buruh menjadi prioritas. Kita mau nguji itu adalah di RUU Ketenagakerjaan. Keberpihakan partai politik terhadap RUU Ketenagakerjaan ini yang jumlah pekerjanya itu ada sekitar 150-an juta orang. Ya, terbagi dari 60% itu informal dan 40%-nya formal. Kita akan menguji di situ. Tapi mana sampai sekarang nggak jelas nih ya. Sampai sekarang sejauh mata saya melihat karena belum masuk ke dalam pembahasan tingkat 2 ya, panja dan lain sebagainya, ini belum kelihatan. Tapi rata-rata mayoritas di DPR RI, beberapa partai itu memang sudah ada yang menyatakan sikapnya pro terhadap RUU Ketenagakerjaan yang memiliki konsentrasi terhadap pelindungan pekerja. Oke. Ada beberapa gitu.
Nah, makanya daripada itu memang Partai Buruh memiliki concern karena ya pasti Partai Buruh ya pasti akan concern terhadap regulasi mengenai perburuhan. Ya. Gitu. Makanya kita tahu betul mana partai yang tidak suka atau tidak pro terhadap RUU Ketenagakerjaan. Ujian kita dari situ. Kenapa saya bilang ujiannya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan? Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah yang menyatakan bukti keberpihakan partai politik dia kepada kelas pemodal ataupun kelas pekerja. Ya. Di sini ujinya. Betul. Karena di sini akan banyak kepentingan antara pemilik modal dan kelas pekerja. Ya. Pemilik modal berkeinginan adalah untuk menjaga stabilitas karena untuk akumulasi modalnya. Betul. Kelas pekerja adalah untuk kesejahteraan dan juga perlindungan pekerjanya. Tuh, Nah, di sini dua hal yang menjadi. Gensi para pekerja kantoran, para karyawan SCBD. Ternyata partai-partai itu nggak ada yang peduli sama kalian. Ya. Tapi sebenarnya Cuma partai nggak gitu. buruh. Enggak. Kalau buat saya ujiannya udah selesai 2019 kemarin. Ujian sebenarnya dari cipta kerja kita udah bisa nilai kan? Ini remedi nih. Ini remedi. Remedi, benar. Masih enggak, stay enggak. Benar. Harusnya Nah. sih ada punishment sih untuk partai-partai Betul. itu sih. Terutama kan kalau kita lihat lah, Gen Z sekarang itu kan punya budaya kerja yang banyak yang baru gitu loh. Iya, iya. Kayak work life balance ya kan. Betul. Iya kan? Upah yang ekspektasinya makin tinggi gitu kan. Bisa buat jalan-jalan ke Eropa kan. Enggak sih, itu bukan ekspektasi tinggi sih. Apa itu? Bare minimum. Nah, Bare bare minimum. Bare minimum. Jadi Iya kan? banyak sebenarnya isu-isu ketenaga kerjaan itu yang mampet. Bukan Betul. karena ini, tapi partai-partai emang kata Ya. apa namanya? Kata dirimu tadi memang nggak ada yang komitmen. Nggak ada gitu. yang komitmen. Nggak ada yang komitmen. Ya, kita lihat partai buruh ya. Mm. Itu bare menariknya. Nah, jadi pesan terakhir untuk pemilih terakhir. muda gitu ya, atau bukan pesan terakhir, pesan ya kan, untuk pemilih muda yang saya yakin sih pemilih muda itu selain ya kita tahu lah mendominasi, tapi mereka juga hari ini yang paling merasakan bagaimana sektor ketenagakerjaan kita itu penuh dengan problem gitu. Iya. Nah, pesan untuk pemilu 2029 nanti gimana untuk teman-teman muda? Kalau saya yang pertama untuk teman-teman muda, yang pertama harus diketahui, diriset, dicari, dicermati partai politik mana yang memiliki keberpihakan kepada kalian. Ya. Udah langsung kepada subjeknya. Hmm. Harus jelas dong. Kalau nggak punya keberpihakan ya tinggal dipilih. Kalau hanya keberpihakannya hanya dalam tanda kutip waktu pada saat pemilu untuk mengambil suara, ya teman-teman bisa menilai. Saya kira konteks Gen Z anak muda hari ini sudah sangat cukup adaptatif terhadap teknologi, bahkan yang gen yang paling tinggi ini kan ya anak muda sekarang nih dalam teknologi. Ya. Informasi ini udah mengalahkan media-media cetak, udah dikalahin sama media sosial yang begitu cepat gitu. Dan saya punya jadi satu catatan bahwa pemilu 2029 menjadi pelajaran dari apa pemilu yang sebelumnya, tahun 2024 kemarin, bahwa mayoritas kita di bursa legislatif kemarin adalah salah satu yang menjadi evaluasi bagi kita berkaitan terhadap sistem proporsional. Itu yang menjadi kunci bagi kita. Saya rasa kalau pemilu ini nggak dirubah sistemnya, ini akan banyak anak muda yang nggak memiliki modal, yang nggak memiliki modal sosial, bahkan dia finansial itu juga terbatas gitu. Dia akan sulit, tapi dia punya imajinasi ingin memperbaiki kebijakan di tiap tingkatan ataupun di wilayahnya masing-masing gitu. Maka daripada itu tuh menjadi penting soal sistem proporsional tersebut. Apakah proporsional terbuka, tertutup atau mix? Oke. Ya, mix proporsional itu kan juga menjadi atau etc. Ya. Nah, itu menjadi catatan bagi saya dalam konteks pemilu ya. Karena di situ akan menjadi output waktu nanti pemilihan yang akan datang. Kalau pemilunya berarti terbuka, berarti ya seperti kembali 2024 iklim politiknya. Tapi kalau misalnya pemilu tertutup, dia agak lebih ideologis. Kenapa lebih ideologis? Karena cocok kader partai. Tapi ada istilah mau tertutup. Masyarakat sipil. Kalau saya lebih kepada tertutup sebenarnya. Karena kader partai yang diuji semuanya. Saya juga sama. Semua kader partai itu ujiannya. Tapi memang ada beberapa masukan dari masyarakat sipil. Kalau tertutup nanti beli kucing dalam karung dan lain sebagainya. Sebenarnya kan itu masih bisa kita modifikasi sistem tertutup itu. Sama aja itu. Yang Itulah sekarang makanya juga beli kucing tanpa karung. Nah, Beli kucing, Pak. makanya istilah itu Tentunya kan singa, ada. tapi yang dapat kucing. beli kucing tanpa karung albino lagi. Nah itu yang menurut saya itu akan menjadi output ya teman-teman ya. Maksudku untuk tahun 2009. Makanya saya pertanyaan
bagaimana tuh tahun 2009, saya ngeliat di sistem proporsionalnya harus diperbaiki. Oke. Kalau saya mendorongnya itu ada 3 tadi. Kalau misalkan terbuka ya kita berarti kayak 2024. Kalau tertutup ini lebih ideologis pertarungannya sebenarnya. Karena partai yang dikampanyein ya. Kalau Betul. partai dikampanyein berarti program partai. Programatik. Kalau ya. misalkan partainya nggak berpihak, nggak memiliki keberpihakan, nggak punya empati, nggak punya simpati kepada warga negara atau rakyat, yo tidak akan dipilih. Ketahuan. Pasti ketahuan. Ya kan? Dan Ya, pasti penempatan di setiap jajaran legislatif, dewan ataupun eksekutif bahkan ini orang-orang terbaik partai. Yang garansinya adalah terhadap sekolah partai yang harus didirikan. Makanya partai dimiliki bebannya adalah beban pendidikan politik. Kaderisasi. Tapi problemnya partai justru punya kewajiban untuk membuat pendidikan politik. Problemnya pendidikan politik ini hanya diberikan pendanaannya hanya untuk partai parlemen. Ya. Yang non parlemen nggak dapat. Betul. Ini kan diskriminatif. Nah, ini Kewajibannya sama, pemberiannya beda. Boleh nggak sih ditambah lagi sejam lagi? Kan gitu. Iya. Nah ini harus kita kritisi juga. Jadi sebenarnya saya mau masuk problem pemilu kita tuh sampai ke level tadi. Level mulai dari pra membangun partai, pra ingin caleg, sampai kepada pra kewajiban. Masuk ke dalam fase kewajiban. Betul. Iya. Orang disuruh wajib pendidikan politik, Tapi nggak dikasih nggak diberi modalnya. Beri modal sendiri. Nah, Bang, lu minta duit mulu partai ini. Ini loh Indonesia susah. Kan gitu. Tapi satu kata Minta kuncinya duit dulu, katanya. satu kata kuncinya podcast hari ini. Kalau undang-undang pemilu itu tidak direvisi, Ya. Cita-cita dan harapan anak muda itu di 2029 hanya akan menjadi mimpi basah. Netizen. Jadi mimpi aja lah, kalian yang mau jadi caleg, mau jadi calon DPRD. Ngimpi semua kalian. Gaji kalian sekarang berapa sih? Nah, modal jadi DPR 20 Nanyanya miliar, gaji Bos. toksik ya. Jadi harus direvisi dan harus mempertimbangkan bagaimana caranya mengafirmasi ya, Ya. kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam politik elektoral kita. Dalam gelanggang ini ya. Anak muda, buruh, ya kan? Perempuan, kelompok-kelompok marginal. Gimana cara ngafirmasi itu biar nggak cuma orang yang punya uang dan punya modal kuat yang Dan punya memenangkan. paman. Punya apa? Paman. Jelas. Oke, terima kasih. Enggak. Ya, jadi terakhir sistem pemilu kita itu punya anak kandung yang namanya penyakit banyak ya. Makanya tadi kalau misalnya nggak dirubah, kalau nggak diperbaiki ya penyakit ini bisa menular gitu kayak yang lain-lain. Lumayan ya. Thank you. Ya, Hari terima ini, kasih hari ini Bang bersama Aldi. Partai Buruh. Oke. Bang Aldi. Partai Buruh dan teman-teman semua, kalau kita akan undang beliau-beliau lagi ini di pembicaraan. Kalau kalian punya lain. partai politik baru dan tertarik masuk podcast ini, jangan lupa komen di kolom komentar ini. Akan kita undang ke sini. Terima kasih. Ya. Keren.